Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Oktariana SST MKes. Saya merupakan dosen jurusan kebidanan pada program studi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya dipercaya untuk mengajar mata kuliah Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar, Obstetri, Biokimia, Biologi Molekuler, dan Ilmu Biomedik Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang akan saya aku, yaitu Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS seminar. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan saya selaku dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah bersama dengan tim dosen lainnya yaitu Dr. Edi Sapada MKes dan Henny Sumastri SPD MKes. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran saya, maka izinkan saya menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar yang saya ajarkan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok yang harus dikuasai oleh mahasiswa kebidanan. Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menghargai keragaman manusia tanpa membedakan pada bentuk fungsi reproduksinya serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Selain itu, menguasai konsep teori ilmu genetika dan bioreproduksi yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Pada perkuliahan ini juga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis proses genetika dan proses reproduksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan yang terjadi pada proses reproduksi. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar ini antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem imunologi. Mahasiswa mampu menjelaskan imunologi reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan proses penurunan sifat Mendelevian. Mahasiswa mampu menjelaskan kromosom dan sitogenetika. Mahasiswa mampu menjelaskan hormon-hormon dalam siklus reproduksi. Mahasiswa mampu menjelaskan proses kehamilan, siklus menstruasi, fertilisasi, nidasi, dan tumbuh kembang janin. Mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan plasenta dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan reproduksi manusia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan fertilitas dan infertilitas. Setelah kita tahu mengenai deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Pertama, dengan menggunakan beberapa textbook serta studi literatur kepustakaan untuk referensi utama dan pendukung. Selain itu, terdapat beberapa buku karangan saya yang digunakan dalam pembelajaran ini. Buku Ajar Biologi Molekuler, buku Ilmu Kebidanan, buku Nyeri Endometriosis dalam Perspektif Molekuler, dan beberapa artikel publikasi saya terkait dengan biologi reproduksi dan genetika yang telah dipublikasikan di tingkat internasional maupun nasional. Kedua, pada setiap pertemuan saya menerapkan kriteria penilaian dalam penugasan terstruktur, seminar, dan kuis. Tugas dan seminar dilaksanakan secara berkelompok dengan metode diskusi beberapa kasus yang telah ditentukan sesuai dengan topik perkuliahan. Selanjutnya, hasil diskusi dan diseminarkan secara blended atau secara offline dan online. Hal ini bertujuan selain meningkatkan kemampuan kognitif, juga kemampuan afektif dan psikomotorik mahasiswa. Interaction, bagaimana saya berpartisipasi dan berinteraksi dengan mahasiswa. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa
pada mata kuliah biologi reproduksi dan genetika dasar ini, yakni dengan melakukan metode blended learning, yaitu luring dan daring. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan perkuliahan di mana kontrak kuliah ini akan membuat suatu kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang berjalan, termasuk modul perkuliahan, bahan ajar yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Pada awal pertemuan, saya juga akan selalu membuka diri dan senantiasa memberi motivasi mahasiswa. Selain itu juga senantiasa menciptakan ruang diskusi yang interaktif, tak henti-henti memberikan semangat dalam perkuliahan. Untuk perkuliahan tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu collaborative learning, diskusi interaktif, belajar mandiri, penugasan terstruktur baik individu maupun kelompok. Kemudian, untuk pembelajaran daring, mahasiswa dapat melakukan pembelajaran dengan mengakses e-learning Poltekkes Kemenkes Palembang, yakni Academic Management System atau AMS, dengan alamat website ams.poltekkespalembang.ac.id. Di mana pada AMS ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunggah tugas, dan melaksanakan ujian teori, baik ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester menggunakan sistem computer-based test. Selanjutnya pada tahap asesmen. Di setiap akhir pertemuan perkuliahan, saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari setiap mahasiswa dan kemampuan mereka terkait biologi, reproduksi, dan genetika dasar. Dengan cara melakukan evaluasi, tanya jawab, ataupun asesmen dengan menggunakan aplikasi quizzes, Kahoot, ataupun Mentimeter. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, biologi, reproduksi, dan genetika dasar menerapkan beberapa bobot penilaian. Untuk SKS teori dan praktikum, penilaian diambil dari sikap 10%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Baiklah, dari penjelasan deskripsi mata kuliah yang telah saya sampaikan, berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah biologi, reproduksi, dan genetika dasar. Khususnya untuk pertemuan ke-9 dengan topik proses kehamilan dan subtopik fertilisasi, nidasi, dan tumbuh kembang fetus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi ya berkumpul di ruangan kelas kita yang sederhana ini untuk melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah biologi, reproduksi, dan genetika dasar. Siap untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Alhamdulillah. Baik, untuk berkahnya mari bersama-sama kita mulai perkuliahan kita dengan membaca doa bersama menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita awali dulu dengan presensi ya. Saya lihat hampir semuanya hadir ya, tapi saya akan pastikan dengan absen. Yang pertama Dita Septina, Hadir, Bu. baik. Suci Indah Lestari, hadir Bu. Cantika Resti Dewi, Rizka Febriani, Sri Aya Manir, Hadir, Bu. Ini Afia Putri, hadir Bu. Sudah semua dipanggil ya? Sudah, Bu. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas beberapa topik yang terkait dengan proses kehamilan. Di antaranya ada fertilisasi, nidasi, dan juga tumbuh kembang fetus. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini antara lain yaitu pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menjelaskan tentang kehamilan mulai dari proses fertilisasi, kemudian mekanisme terjadinya nidasi sampai dengan menjelaskan tahapan tentang
Baik, bisa kita mulai perkuliahan kita. Bisa. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang pertemuan kita minggu lalu. Mengapa minggu lalu itu materinya sangat erat hubungannya dengan minggu ini? Karena minggu lalu itu kan kita membahas tentang siklus menstruasi. Jika seseorang itu siklus menstruasinya baik, maka sistem reproduksinya juga baik. Bicara tentang hormon yang terkoordinasi, tentu kalian masih ingat ya, ada beberapa jenis hormon atau beberapa macam hormon yang terlibat di dalam siklus menstruasi. Sekarang siapa yang masih ingat macam-macam hormon dalam siklus menstruasi? Silakan Bila. Ada hormon folikel, terus stimulasi hormon, luteinasi hormon, estrogen dan progesteron. Oke, bagus sekali ya Dila. Jawabannya ada follicle stimulasi hormon, hormon luteal ya atau luteinizing hormon, kemudian estrogen dan progesteron. Ya. Tiap-tiap hormon punya peran di siklusnya masing-masing. Dan nanti ada masa di mana seorang itu akan mengalami kesuburan, yaitu fase ovulasi. Nah, siapa yang masih ingat kapan ovulasi itu terjadi dalam siklus menstruasi? Saya juga. Silakan teman. Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus menstruasi. Oke, tepat sekali ya. Jadi ovulasi itu terjadi kurang lebih atau di sekitar hari ke-14 setelah menstruasi. Lalu di fase ovulasi apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Kenapa kok fase ovulasi ini selalu dikaitkan dengan perannya dalam proses fertilisasi? Nah, apa yang terjadi pada fase ovulasi? Oke, ya silakan Mia. Apa yang terjadi? Jadi fase ovulasi atau masa sekretari itu adalah terjadi penurunan kadar estrogen yang menurun dan juga progesteron yang meningkat. Bagus. Jadi ada penurunan kadar estrogen dan peningkatan kadar progesteron. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Dalam fase ovulasi ini terjadi pematahan folikel-folikel dan fase ini endometrium sudah siap menerima hasil dari konsepsi ini. bagus sekali. Nah, itulah mengapa ya ulasan minggu lalu sangat erat hubungannya dengan topik kita pada hari ini. Jadi yang mendukung terjadinya fertilisasi diantaranya adalah kemampuan atau suatu kondisi siklus menstruasi yang optimal, di mana ada fase tadi diantaranya itu fase ovulasi yang akan mempersiapkan terjadinya kehamilan. Oke, artinya kita sudah memenuhi persyaratan ya, dari sini sudah boleh untuk melanjutkan pada topik hari ini. Kita akan bahas secara jelas topik tentang proses kehamilan, yaitu pada fertilisasi, nidasi, dan perkembangan fetus. Kita simak sama-sama ya. Nah, ini fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan suatu kejadian atau peristiwa. Tentu masih ingat di benak kita ya, di ingatan kita pelajaran biologi zaman SMA. Oke, siapa yang masih teringat dengan apa sih fertilisasi? Ya silakan Mulika. Jadi fertilisasi itu dalam proses pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Ya, bagus. Jadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ya. Selanjutnya juga ada yang menyatakan bahwa fertilisasi merupakan tahap awal dalam proses reproduksi seksual. Ya, jadi kan ada perkembangbiakan seksual dan aseksual. Nah, fertilisasi ini masuk pada kelompok seksual, di mana terjadi penggabungan ini sel sperma dan ovum untuk membentuk individu baru atau keturunan baru dengan susunan materi genetik yang lengkap, di mana nanti sel ovum akan memiliki 23 kromosom ya pada inti selnya, dan sel sperma akan memiliki 23 juga kromosom pada inti sel sperma atau disebut haploid. Ketika bertemu menjadi genetik lengkap disebut dengan diploid. Ya, kita lanjutkan. Nah, adanya fertilisasi tadi penyatuan sel telur dan sel sperma.
Tentu harus kita tahu dulu sel tumor itu apa. Ya, dia memiliki beberapa struktur atau bagian yang kita kenal dengan yang bagian paling luar ini adalah daerah zona perusida, ya, di mana zona perusida ini diliputi oleh lapisan glikoprotein, ya. Lalu yang paling dalam di sini ada nukleus ovum. Nah, nukleus ovum ini yang mengandung materi genetik haploid, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana struktur sel sperma. Sel sperma ini juga berperan penting dalam proses fertilisasi, di mana dalam anatominya sperma ini memiliki beberapa bagian. Di bagian kepala ini ada akrosom, nukleus, dan juga sentriol yang nanti akan membatasi antara kepala dan badan, yang disebut dengan bagian leher. Selanjutnya di bagian tengah ada mitokondria, ya. Mitokondria ini nanti berisikan beberapa materi genetik juga, ya. Tapi dia tidak ikut. Mitokondria ini fungsinya nanti menghasilkan vitamin, membantu sperma agar bisa menuju, ya, menuju ovum. Dan bagaimana sperma ini bisa bergerak, ini dibantu oleh mitokondria. Kita lanjut pada kapan waktu dan lokasi fertilisasi. Fertilisasi itu terjadinya di fase ovulasi, tepatnya itu sekitar 12 sampai 24 jam setelah ovulasi. Di mana lokasinya? Di daerah distal tubal fallopi, ya. Distal tubal fallopi itu di sini, daerah sini. Nah, di sini, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika sudah ketemu antara sperma dan ovum? Pertama-tama, ya, ini gambar ini mengilustrasikan bagaimana sperma menembus ovum, ya. Sperma ketika sudah berfusi atau menyatu dengan sel ovum, ya, tadi akrosom akan meluruhkan daerah sel glamural dan juga zona perusida, radiatanya. Terjadilah proses meiosis. Nah, proses meiosis inilah nanti akan menciptakan suatu zigot dengan pembelahan yang kita kenal nanti membelah menjadi morula, blastula, ya. Nah, di sini juga ada mekanisme nanti beberapa proses perkembangan janin. Setelah menjadi zigot, ya, tadi morula atau zigot tadi, nanti akan melakukan yang namanya pembelahan atau divisi, division intake cell, atau sel baru akan membelah menjadi beberapa buah angkat. Ini di hari kedua sampai hari keempat. Lalu akan berjalan, ya, dengan bantuan surya, ya, berjalan, ya, ke arah uterus. Nah, pada hari keempat dan 5 tadi, ya, zigot sudah membentuk blastopista. Nah, blastopista ini, ya, ini cikal bakal embrio, ya. Nanti dia akan berkembang mencapai rahim, ya, bisa menjadi, ya, bagian luarnya akan menjadi korion atau selaput ketubang. Nanti membrana ekstraembrioniknya akan menjadi pembungkus embrio dan ada juga yang membentuk plasenta. Tahap lanjutannya, ya. Nah, ini terjadi kapan? Yaitu di hari keempat sampai ke-5 setelah fertilisasi. Dan seiring dengan waktu di hari ke-5 sampai ke-9, blastopista ini akan menempel di dinding rahim. Lalu tahap embrionik, ya. Setelah terjadi proses nidasi, ini sudah berada di rahim, terjadilah tahap embrionik, biasanya terjadi pada minggu pertama sampai ke-8, ya. Di mana pada hari ke-7 pasca fertilisasi sudah terjadi implantasi blastopista pada dinding uterus. Lalu nanti blastopista ini mengeluarkan beberapa enzim sitokin dan metaloprotein. Dia akan menyerang endometrium, membentuk perkembangannya nanti membentuk beberapa sel, ya, yang akan menjadi plasenta, lalu membentuk filicorionik, ya, menembus daerah endometrium ke lapisan dalam dinding endometrium, membentuk vaskularisasi. Dan tahap selanjutnya adalah ini sudah jadi fetus,
ya, tahap fetus awal, yaitu minggu ke-9 sampai ke-12. Kita kenal dengan trimester pertama kehamilan. Ya, apa yang terjadi di sini? Ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya, di 2 bulan, 3 bulan di masa kehamilan. Embrio kita sudah sebut fetus, nggak embrio lagi, itu sudah sebut jalanin fetus. Ya, dia akan mulai matang dan berkembang. Kalau kita dengarkan dengan USG sudah terdengar denyut jantung janin, ya. Nah, selanjutnya tahapan fetal menengah. Tahap fetal menengah ini terjadi pada minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-26. Kita kenal dengan trimester kedua. Ya, trimester kedua, apa yang terjadi perkembangannya, di mana nanti berat badan janinnya tumbuh besar. Ya. Nah, ini adalah tahap akhir, fetal tahap akhir. Kita kenal dengan trimester ketiga. Mulai terjadi ya konformasi letak janin menyesuaikan dengan jalan lahir, ya. Oke, lemak tubuh sudah bertambah, otak tubuh besar, ya, fetus melakukan reabsorpsi mengikuti jalan lahir. Ya. Oke, sampai di sini mungkin sudah cukup penjelasan saya, ya. Ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan bertanya. Silakan Zikri ya. Silakan Zikri. Itu bagaimana ya dengan kehamilan kembali? Oke, kehamilan kembar, bagus sekali pertanyaannya Zikri ya. Nah, kehamilan kembar itu adanya di sini, di proses mulai dari awal ya. Tergantung kehamilan kembar itu ada dua jenis, kehamilan kembar yang identik dan tidak identik. Ya, kalau yang identik ya di sini biasanya sudah terjadi pertemuan antara sel sperma dan ovum, jadi satu sperma satu ovum. Nanti meiosis dan mitosisnya yang akan berkembang menjadi dua organisme yang dua individu yang berbeda. Tapi kalau dia tidak identik di awal sini ada dua sperma. Ya, ini kan ovum itu di kiri dan kanan ya. Nah, ovum kiri dibungkus oleh satu sperma, ovum kanan juga satu sperma. Jadi dua telur dua sperma. Nanti berkembang jadi individu yang tidak identik. Kalau kembar dia tidak identik. Silakan, ada lagi? Ya, mana saya? Apa yang menyebabkan seseorang sulit punya anak? Oke, bagus pertanyaannya. Apa sih yang bikin kita sulit punya anak? Ya, seseorang itu susah sekali punya. Tadi dari faktor individunya, mulai dari si wanita maupun pria punya kontribusi yang sama, ya, yaitu sel telurnya, sel sperma. Faktor pertama itu adalah faktor anatomi, bisa termasuk ya, termasuk dengan struktur sperma dan ovumnya. Yang kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa karena gaya hidup, ya, kebiasaan merokok, alkohol, paparan radiasi, kekurangan gizi dan lain-lain, itu faktor lingkungan. Sehingga dari faktor lingkungan ini menyebabkan beberapa jenis penyakit yang terkait dengan gangguan reproduksi. Apa penyakit yang menyebabkan sulit hamil? Di antaranya ada penyakit endometriosis, ada penyakit PCOS, ya, atau penyakit infeksi chlamydia, ya, faktor infeksi juga. Dan banyak faktor lain, ada juga faktor lingkungan. Ada beberapa kondisi di mana wanita mengeluarkan antibodi anti sperma. Ya, jadi dia menganggap sperma itu benda asing. Nah, itu faktor ini. Ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Itu ya, Sarah. Jelas? Oke, baik. Itu tadi sudah beberapa hal ya yang saya jelaskan. Kita sudah diskusikan dengan tanya jawab juga ya. Bagaimana cukup jelas untuk materi proses kehamilan fertilisasi, fidasi dan tumbuh kembang fetus. Jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Cukup. Kita evaluasi dulu bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah benar-benar mampu mencapai tujuan ya atau tidak, kita buktikan dengan quiz. Sekarang buka handphonenya masing-masing, lalu buka aplikasi Quizzes. Baik, ini Quizzesnya ya, sudah join semua? Sudah. Kita mulai tes atau quiz kita ya, 1, 2, 3. Oke, nah ini ya, kita lihat di sini
juara ini di peringkat 3 ke atas. Yang lain, wah ini hebat ya, udah semuanya ada yang betul 10 dari 10, ada yang paling rendah 7 dari 10. Oke, artinya sebagian besar ya, alhamdulillah sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita kembali pada tugas ya. Tugas ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya diskusikan dan presentasikan melalui video. Video ini seperti yang sudah pernah ditugaskan sebelumnya ya, semakin kreatif videonya akan semakin baik nilainya. Kelompok 1 kasusnya kehamilan tunggal. Kelompok 2 kehamilan ganda. Kelompok 3 bagaimana dengan janin yang tidak berkembang? Ya bisa. Jelaskan saja singkat dalam video durasi yang maksimal 5 sampai 7. Berikutnya yaitu kesimpulan. Ya. Bagaimana proses fertilisasi terjadi ya, nidasi kemudian berkembang fetus ini kita coba simpulkan bersama. Jadi di bagian fertilisasi siapa? Nia, silakan. Oh, Rizkia. Oke. Rizkia, silakan. Apa kesimpulannya terkait Fertilisasi yang juga sebelumnya tadi yakni proses penggabungan atau peristiwa penggabungan atau penyatuan dari inti sel sperma dan sel ovum yang dimana nantinya akan membentuk individu baru dengan genetik yang lengkap. Oke, bagus sekali Rizkia ya. Kesimpulannya yang komprehensif dan tepat. Nah, oke, selanjutnya nidasi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang disebut dengan nidasi? Ya, nih Pak. Baik, bagus sekali nih Pak ya. Dan terakhir, nih tugasnya di layar kanan ini ya. Tahap perkembangan fetus. Baik, siapa yang bisa jawab? Ya, Sabrina. Jadi tahap perkembangan fetus itu yang pertama ada tahap pra-embrionik, yang kedua itu ada tahap embrionik dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8. Terus yang ketiga itu ada tahap fetal awal dari minggu ke-9 sampai ke minggu 12. Terus yang keempat itu ada tahap fetal menengah dari minggu ke-13 sampai minggu ke-26. Dan yang terakhir itu ada tahap fetal akhir dari minggu ke-27 sampai minggu ke-40. Bagus sekali Sabrina, tepat sekali. Baik, demikianlah kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini ya. Semuanya sudah dijelaskan dengan rinci. Anda mampu menjelaskan kembali, kita bisa berinteraksi dengan baik. Artinya perkuliahan kita sudah selesai. Oke, selesai belum? Selesai. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Dan di minggu depan kita akan membahas masih dalam proses kehamilan, tapi pada fokus pertumbuhan plasenta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, siapkan pengetahuan Anda supaya diskusi kita minggu depan akan lebih baik. Oke, demikian dari saya. Kita akhiri dengan melafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah biologi reproduksi dan genetika dasar yang saya ampu. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.